Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sandika. Di video ini saya akan menjelaskan materi percabangan dalam JavaScript. Definisi percabangan. Pengertiannya, percabangan adalah suatu konstruksi dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat memilih jalan yang berbeda dalam eksekusi berdasarkan hasil dari suatu kondisi. Tujuannya yang utama dalam percabangan adalah untuk membuat program lebih fleksibel dan dinamis. Percabangan memungkinkan program akan bereaksi berbeda terhadap input yang berbeda, sehingga program dapat menangani berbagai macam situasi. Penggunaan percabangan. Yang pertama ada menangani input pengguna. Percabang memungkinkan program untuk memproses input pengguna yang berbeda, seperti pilih menu, nilai form, atau data masuk lainnya. Nah, yang kedua, mengendalikan aliran program. Percabang memungkinkan program untuk menjalani blok kode, tertentunya hanya jika kondisi tertentu terpenuhi, sehingga mengendalikan aliran eksekusi program. Yang terakhir, memeriksa kondisi. Percabangan dapat digunakan untuk memeriksa kondisi tertentu dalam program, seperti apakah suatu variabel memenuhi syarat tertentu, atau apakah suatu file ada. Nah, di sini ada struktur if-else-nya. Nah, penjelasan kode di samping. Struktur if-else mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi benar, kode di dalam blok if akan dijalankan. Jika kondisi salah, kode di dalam blok else akan dijalankan. Blok else bersifat opsional dan dapat dihilangkan jika tidak diperlukan. Nah, di sini ada contoh kasus percabangan if-else-nya. Nah, kode di atas akan memeriksa nilai variabel volume. Jika nilai volume lebih besar dari 80, maka yang akan ditampilkan volume terlalu keras. Jika tidak, nilai volume kurang dari atau sama dengan 40, maka akan ditampilkan pesan volume sedang nikmati musiknya. Nah, karena nilai volume telah ditetapkan sebagai 50, yang lebih kecil dari 80, maka pesan yang akan ditampilkan adalah volume sedang menikmati musiknya. Nah, di sini ada struktur switch case-nya. Penjelasannya adalah struktur switch case mengevaluasi ekspresi dan membandingkan dengan beberapa nilai kasus. Jika ekspresi sama dengan salah satu nilai kasus, kode di dalam kasus tersebut akan dijalankan. Block default bersifat opsional dan akan dijalankan jika ekspresi tidak cocok dengan salah satu nilai kasus. Nah, di sini ada contoh kasus percabangan switch case-nya. Jika pilihan adalah play, musik akan diputar. Jika pilihan adalah pause, musik akan dijeda. Jika pilihannya adalah stop, musik akan dihentikan. Jika pilihannya tidak termasuk dalam opsi di atas, akan ditampilkan pesan pilihan tidak valid. Karena nilai awal pilihan adalah pause, maka kode di dalam case pause akan dijalankan. Pesan menjeda musik akan ditampilkan di konsolnya. Nah, di sini ada logika percabangan. Yang pertama adalah operator perbandingan, operator logika, yang ketiga kondisi gabungan, yang keempat prioritas operasi. Percabangan menggunakan operator perbandingan dengan simbol di foto tersebut dan operator logika dan ada simbol di foto tersebut untuk membangun kondisi yang rumit. Anda dapat menggabungkan beberapa kondisi menggunakan operator logika untuk membuat keputusan yang lebih kompleks. Prioritas operasi penting untuk memahami bagaimana kondisinya dievaluasi. Nah, selanjutnya adalah kombinasi percabangan. Yang pertama adalah nested if-else. Yang kedua ada switch case dalam if-else. Yang ketiga ada if-else dalam switch case. Anda dapat menggabungkan struktur if-else dan switch case untuk membuat percabangan lebih kompleks. Nested if-else memungkinkan Anda membuat keputusan bertingkat. Sementara which case dalam if-else dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dalam blok if-else. Nah, contoh penerapan percabangan dalam pemrograman JavaScript. Percabangan sangat berguna dalam pengembangan program.
JavaScript. Contohnya dalam forum login, percabangan digunakan untuk memvalidasi username dan password yang dimasukkan pengguna. Jika informasi valid, pengguna akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Jika tidak, pesan error akan ditampilkan. Percabangan juga dapat digunakan untuk mengontrol tampilan halaman web, menampilkan konten yang sesuai berdasarkan pilihan pengguna. Nah, itu saja materi tentang hari ini. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.